Sidang perkara pidana dalam peradilan tingkat banding dalam perkara atas nama terdakwa Yopif Nuryadin dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah putusan. Karenanya kami akan bacakan meskipun lengkap telah tersusun putusan, karenanya untuk bagian-bagian tertentu nantinya akan kami anggap bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 2 garing Pitsus garis datar TPK garis miring 2024 garing PT KDI. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa nama lengkap Yopif Nuryadin, tempat lahir Masalombo, Sumeneb, umur dan tanggal lahir 42 tahun 1 November 1981, jenis kelamin laki-laki. Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Tomaranginang, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara. Agama Islam, pekerjaan ASN, pejabat pembuat komitmen di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara tahun 2021. Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara oleh penuntut umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023. Kemudian dilanjutkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan 28 November 2023. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023. Selanjutnya dilanjutkan oleh penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan 25 Januari 2024. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024. Terdakwa tersebut didampingi penasihat hukum Taufik SH, Suparman SH, Albertus Pakabu SH, dan Kurniawan SH. Kesemuanya advokat pada kantor hukum Taufik dan rekan yang beralamat di Jalan Mayor Jenderal S. Parman nomor 76 Kemaraya, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 02-SKK-PIT-11-2023 tertanggal 2 November 2023 yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Tipikor PHI Kendari kelas 1A pada tanggal 6 November 2023 di bawah register nomor 890-PIT-2023-PN KDI. Terdakwa tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas primer, melanggar untuk primer didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 2 ayat 1 Yunto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar
Terdakwa tersebut didakwa dengan pasal dakwaan melanggar pasal 3 yunto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan primer dan subsidiar tersebut selengkapnya sebagaimana termuat putusan ini dan dianggap kesemuanya telah dianggap dibacakan. Pengadilan tinggi tersebut membaca penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara nomor 2 garing Pitsus garing TPK garing 2024 garing PT KDI tanggal 12 Januari 2024 tentang penunjukan majelis hakim yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara ini, membaca penetapan majelis hakim nomor 2 garing Pitsus garing Datar TPK garing 2024 garing PT KDI tanggal 12 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Membaca tuntutan pidana penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, nomor registrasi perkara PDS garis penghubung 02 garis miring P.3.16 garis miring FT.1 garing 10 garing 2023 tanggal 29 November 2023 sebagai berikut. 1. Nyatakan terdakwa Hopif Nuryadin tidak terbukti secara sah dan memungkinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Hopif Nuryadin dalam dakwaan primer. 3. Menyatakan terdakwa Hopif Nuryadin terbukti secara sah dan memungkinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan perbuatan menguntungkan orang lain, yakni saksi Faisal SE, dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang merugikan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 tahun 10 bulan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 50 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 5. Menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 62 dianggap dibacakan, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan perkara lain dalam kurung perkara nomor 30 garing Pitsus garis penghubung TPK garis 2023 garing PNKDI atas nama Faisal SE. 6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 29 garing Pitsus garis datar TPK garing 2023 garing PNKDI tanggal 20 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut. Mengadili 1. Nyatakan terdakwa Hopif Nuryadin
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, junto pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Membebaskan terdakwa Hopif Nuryadin oleh karenanya dari dakwaan primer tersebut. 3. Menyatakan terdakwa Hopif Nuryadin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dalam tindak pidana korupsi bagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana bagaimana dalam dakwaan subsidiar penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Hopif Nuryadin selama 1 tahun dan membayar denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 4 bulan. 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelumnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 7. Menyatakan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 62 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan di perkara lain atas nama Faisal SI. 8. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Membaca akte permintaan banding nomor 10 garing akta pit sus garis penghubung TPK garing 2023 garing PN-KDI yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri nomor 29 garing pit sus garis penghubung TPK garing 2023 garing PNKDI tanggal 20 Desember 2023. Membaca relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penasihat hukum terdakwa. Membaca memori banding tanggal 2 Januari 2024 yang diajukan oleh penuntut umum telah diterima di Kepanitraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 2 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada penasihat hukum terdakwa pada tanggal 3 Januari 2024. Membaca kontra memori banding tanggal 9 Januari 2024 yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada penuntut umum pada tanggal 11 Januari 2024. Membaca relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal 2 Januari 2024 kepada penuntut umum dan tanggal 3 Januari 2024 kepada penasihat hukum. Menimbang bahwa permintaan banding dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat bagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa materi alasan banding dan keberatan yang dilakukan oleh penuntut umum berdasarkan isi memori bandingnya bagaimana terlampir dalam berkas perkara pada pokoknya mengenai hal-hal
keberatan mengenai putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tanggal nomor 29 garing pit titik sus garis penghubung TPK garing 2023 garing PNKDI yang belum memenuhi rasa keadilan. 2. Keberatan pada poin pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pembuktian penghitungan kerugian negara. Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, penuntut umum memohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum. 2. Memperbaiki putusan pengadilan nomor 29 garing pit titik sus garis datar TPK garing 2023 garing PNKDI tanggal 20 Desember 2023 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Hopif Nuryadin tidak terbukti secara sah dan memungkinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Membebaskan terdakwa Hopif Nuryadin dari dakwaan primer. Menyatakan terdakwa Hopif Nuryadin terbukti secara sah dan memungkinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan perbuatan menguntungkan orang lain, yakni saksi Faisal SE dengan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan yang merugikan keuangan negara, bagaimana diatur dalam pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 tahun 10 bulan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri nomor 29 garing pit titik sus garis datar TPK garing 2023 garing PNKDI tanggal 20 Desember 2023 untuk selebihnya. Menimbang bahwa atas memori banding tersebut terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya tidak sependapat dan menolak serta keberatan terhadap memori banding yang ditujukan oleh penuntut umum karena menurut penasihat hukum terdakwa alasan-alasannya tidak didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan. Oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh penuntut umum menurut penasihat hukum terdakwa harusnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Menimbang bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang dikemukakannya dalam kontra memori banding, selanjutnya penasihat hukum terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 29 garing pit titik sus garis datar TPK garing 2023 garing PNKDI yang dimohonkan banding atau apabila majelis lain berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum ex aequo et bono. Dilanjutkan, bismillahirrahmanirrahim. Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan,
salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 29 Pidsus TPK 2023 PN KDI tanggal 20 Desember 2023 beserta semua bukti yang diajukan di persidangan, memperhatikan dan mempelajari alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, memperhatikan dan mempelajari alasan-alasan dalam kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa serta mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 29 Pidsus TPK 2023 PN Kendari tanggal 20 Desember 2023 telah tepat dengan didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar pula. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam putusan nomor 29 Pidsus TPK PN KDI tanggal 20 Desember 2023 telah mengkonstatir fakta-fakta di persidangan dalam membuktikan perbuatan dan kesalahan terdakwa dalam kapasitasnya selaku aparatur sipil negara yang sekaligus menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara tahun 2021 yang diawali dengan terjadinya relokasi pekerjaan konstruksi pembangunan pusat daur ulang sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2021 terkait adanya penolakan warga Desa Pakwe, yaitu dari Desa Pakwe, Kecamatan Pakwe Utara, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai lokasi yang semula diusulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dialihkan ke Desa Saludongka, Kecamatan Pakwe Utara, Kabupaten Kolaka Utara, hingga terjadi serah terima pekerjaan 100% yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya terdakwa Hopif Nuryadin tetap menerbitkan berita acara pembayaran 100% nomor 20.B BAP CV DTK /DAK 2021 tanggal 30 November 2021, padahal presentasi pekerjaan fisik baru mencapai sekitar 80%. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang secara tepat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa sekalipun semua kegiatan seolah-olah telah selesai dilaksanakan dengan terbitnya berita acara pembayaran 100% nomor 20.B BAP CV DTK DAK 2021 tanggal 30 November 2021, akan tetapi pada kenyataannya terdapat kegiatan yang tidak dikerjakan sebagaimana mestinya sesuai RAB, atau ada di antaranya yang dikerjakan tidak selesai 100%, sehingga dalam realisasi anggarannya terdapat selisih, yaitu anggaran yang dilaporkan tidak sesuai dengan anggaran realnya. Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas pekerjaan konstruksi pembangunan pusat daur ulang sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2021 oleh Inspektorat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, ditemukan kerugian keuangan negara sejumlah 108.538.486,34 rupiah. Dan sebelumnya telah ada pengembalian ke kas negara sebesar 47.776.504 rupiah serta pembelian tandon sejumlah 3 juta rupiah, sehingga total nilai kerugian negara adalah 57.761.981,6 rupiah. Menimbang bahwa selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari ternyata juga telah dengan tepat mempertimbangkan kualifikasi perbuatan pidana dengan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primer Yungto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primer tersebut. Dan selanjutnya menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah mengenai dakwaan subsidiar melanggar pasal 3 Yungto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari tentang tidak terbuktinya dakwaan primer adalah didasarkan pada pertimbangan hukum tentang tidak terpenuhinya unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dalam perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan tentang tidak terpenuhinya unsur melawan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara juga dapat memastikan dari fakta hukum yang muncul dalam persidangan tidak terdapat bukti menurut hukum jika terdakwa atau ada orang lain atau korporasi yang dibuat kaya dengan cara memperoleh atau menerima secara tidak sah sejumlah uang, yakni sekurang-kurangnya 200 juta rupiah yang berasal dari anggaran kegiatan DAK bidang LHK tahun anggaran 2021, khususnya untuk kegiatan pembangunan pusat daur ulang sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara tahun anggaran 2021, sebagaimana dimaksud dalam surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2018. Menimbang bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tersebut, nilai kerugian keuangan negara di atas 200 juta dapat diterapkan pasal 2 ayat 1 dan nilai kerugian keuangan negara sampai dengan 200 juta dapat diterapkan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sependapat tentang kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah pasal 3 yungto pasal 18 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa terkait dengan alasan banding yang diajukan oleh penuntut umum, menurut majelis tidak ada hal yang baru dan apa yang dikemukakan oleh penuntut umum sebagai alasan banding yang termuat dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini pada kenyataannya telah mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan dengan memutuskan perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan subsidiar. Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap pelaku tindak pidana, melainkan berfungsi sebagai sarana pembinaan dan korektif yang bersifat represif. Sedangkan bagi masyarakat mempunyai fungsi preventif, artinya masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti terdakwa. Dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan harus adil, yaitu baik bagi terdakwa maupun bagi perasaan hukum masyarakat. Menimbang oleh karena itu atas dasar fakta dan pertimbangan hukum tersebut, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dengan stramat sebagaimana tersebut dalam amar putusannya menurut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Negeri Sulawesi Tenggara adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan. Menimbang bahwa putusan pembinaan tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut. Bahwa dilihat dari aspek nilai kerugian keuangan negara sejumlah Rp57.761.981, maka termasuk kategori paling ringan karena berada pada kisaran di bawah Rp200 juta. Bahwa dilihat dari aspek kesalahan terdakwa termasuk kategori rendah karena terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi. Bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Faisal SE itu dari segi dampak termasuk kategori rendah karena perbuatan terdakwa yang dilakukannya secara bersama-sama itu mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten kota, serta perbuatan terdakwa yang dilakukannya secara bersama-sama itu mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan atau jasa tidak sesuai spesifikasi umum namun masih dapat dimanfaatkan. Bahwa dalam aspek keuntungan terdakwa termasuk kategori rendah karena terdakwa sama sekali tidak terbukti memperoleh keuntungan dari nilai kerugian keuangan negara tersebut. Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 29/P.Sus TPK/2023 PN KDI tanggal 20 Desember 2023 telah sesuai menurut hukum maka patut untuk dipertahankan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 29/P.Sus TPK/2023 PN KDI tanggal 20 Desember 2023 yang dimintakan banding.
Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 29/Pit.Sus _ TPK _2023 PNKDI tanggal 20 Desember 2023 telah benar dan sesuai menurut hukum, maka keberatan penuntut umum sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan. Menimbang bahwa sebaliknya, oleh karena kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa antara lain bertujuan agar putusan yang dimohonkan banding ini dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, maka kontra memori banding tersebut dapat dipertimbangkan. Menimbang bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan rutan dan menurut ketentuan dalam pasal 21 Yungto pasal 27 ayat 1 dan 2, pasal 193 ayat 2B Yungto pasal 197 huruf K Yungto pasal 242 KUHP tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan di tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan jatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang bersangkutan ditentukan dalam amar putusan ini. Saya lanjutkan. Dengan mengingat pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Yunto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Yunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kemudian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili: 1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari nomor 29/Pit.Sus _TPK _2023 PNKDI tanggal 20 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut. 3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam 2 tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, Agus Setiawan, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, Muhammad Istiadi, SHMH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan Jojo Johari, SHMH, Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota serta dibantu Samsudin Esa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan tidak dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa. Dengan demikian, setelah selesai diucapkan, maka perkara tindak pidana korupsi nomor 2/Pit.Sus _TPK 2024 PNKDI selesai dan dinyatakan ditutup.